Fungsi penelitian. Pengertian fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan, serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana hanya dalam penelitian dasar atau basic research, dan dapat spesifik seperti biasanya ditemui pada penelitian terapan atau applied research. Kemudian mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Penelitian dengan tugas mendeskripsi gejala dan peristiwa yang terjadi, maupun gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita perlu mendapat perhatian dan penanggulangan. Gejala dan peristiwa yang terjadi itu ada yang besar dan ada pula yang kecil. Tetapi kalau lihat dari segi perkembangan untuk masa yang akan datang perlu mendapat perhatian segera. Menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Penelitian dengan tugas menerangkan berbeda dengan penelitian yang menekankan pengungkapan peristiwa apa adanya. Maka penelitian dengan tugas menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas, dapat dilihat dari hubungan suatu dengan hubungan yang lain. Menyusun teori. Penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembukuan dalam berbagai instrumen, prosedur, maupun populasi dan sampel. Kemudian meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Melalui penelitian dikumpulkan data untuk meramalkan beberapa kejadian atau situasi masa yang akan datang. Mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Melalui penelitian juga dapat dikendalikan peristiwa maupun gejala-gejala. Merancang sedemikian rupa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu. Perlakuannya disusun dalam rancangan adalah membuat tindakan pengendalian pada variabel lain yang mungkin mempengaruhi peristiwa itu. Unsur-unsur penelitian. Untuk dapat melakukan penelitian dengan baik, peneliti perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai unsur penelitian. Unsur-unsur yang menjadi dasar penelitian ilmiah ini adalah konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesis, dan definisi operasional. Proses teoritis dan proses empiris suatu penelitian. Perumusan konsep, penyusunan proposisi dan teori, identifikasi variabel, dan perumusan hipotesis merupakan proses teoritis dalam suatu penelitian ilmiah. Perumusan definisi operasional, pengumpulan data, perumusan dan pengujian hipotesis statistik merupakan proses empiris. Kemudian ada konsep. Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Misalnya, untuk menggambarkan kapasitas reproduksi manusia dikenal konsep fertilitas dan fekunditas. Untuk menggambarkan pergerakan penduduk dikenal konsep migrasi dan mobilitas. Beberapa konsep yang bisa dipakai dalam penelitian kependudukan dan penelitian sosial dan nilai anak, perilaku kontrasepsi, angkatan kerja, pengangguran, sikap terhadap kontrasepsi, morbilitas, mortalitas, stratifikasi sosial, interaksi sosial, perilaku pemilih, aliansi, keterasingan, dan partisipasi. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Misalnya, konsep perilaku menyimpang dipakai oleh para sosiolog untuk menggambarkan fenomena bunuh diri, kebiasaan minum alkohol, dan banyak fenomena lainnya. Konsep perilaku memilih dipakai untuk menerangkan fenomena memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal, dan memilih jumlah anak. Dalam kenyataannya, konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda.
Kemudian semakin dekat suatu konsep kepada realitas, semakin mudah konsep tersebut diukur. Karena banyak konsep-konsep ilmu sosial sangat abstrak, terutama yang merupakan unsur dari teori yang sangat umum. Misalnya konsep pilihan pekerjaan adalah lebih rendah tingkat generalisasinya dari konsep perilaku memilih. Berbeda dengan konsep-konsep ilmu alam yang menggambarkan fenomena alami yang konkret karena dapat diraba dan panca indera. Kebanyakan konsep-konsep dalam ilmu sosial adalah untuk menggambarkan fenomena sosial yang biasanya bersifat abstrak. Karena itu, dalam penelitian sosial, konsep-konsep perlu didefinisikan dengan jelas, sehingga penelitian tersebut dapat dipahami oleh masyarakat akademis yang lebih luas. Kemudian ada proposisi. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dan realita yang dapat diuji kebenarannya. Hipotesa adalah proposisi yang dirumuskan untuk pengujian empiris. Dalil atau hukum adalah jenis proposisi yang mempunyai jangkauan yang lebih luas dan telah mendapat banyak dukungan empiris. Dalam ilmu sosial, proposisi biasanya adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Misalnya, proposisi modernitas suami istri adalah salah satu faktor penentu perilaku kontraseptif mereka. Lebih sering kita jumpai daripada proposisi cenderung pasangan usia subur di Indonesia menggunakan kontrasepsi modern. Benar, keduanya adalah proposisi karena keduanya adalah pernyataan tentang realita yang kebenarannya dapat diuji. Perbedaannya, yang pertama menghubungkan dua faktor dan menganggap bahwa satu faktor adalah penyebab dari faktor lainnya. Sedangkan proposisi yang kedua hanya menunjukkan distribusi suatu faktor. Kemudian di sini ada beberapa contoh proposisi yang sering dipakai dalam penelitian keluarga berencana atau KB. Bisa dilihat. Kemudian teori, sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial alami yang hendak diteliti adalah teori, yaitu rangkaian yang logis dari suatu proposisi atau lebih. Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi, pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Proposisi 1 misalnya menunjukkan bahwa penerimaan kontrasepsi modern oleh suami istri di pedesaan Jawa dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang manfaat alat kontrasepsi tersebut. Proposisi ini dapat ditingkat menjadi teori 1 dengan merubah tingkat abstraksi proposisi tersebut menjadi penerimaan suatu inovasi sosial dipengaruhi oleh sikap terhadap inovasi tersebut. Dalam contoh di atas, kontrasepsi modern dijadikan lebih abstrak dengan mengubah konsep tersebut menjadi inovasi sosial dan persepsi tentang nilai anak. Dijadikan persepsi tentang inovasi tersebut atau kalau disajikan secara lebih abstrak, kita dapat merumuskan teori dua perilaku adalah fungsi dari sikap. Kemudian ada variabel. Variabel yaitu konsep yang mempunyai variasi nilai. Jadi konsep badan bukan variabel karena badan tidak mengandung pengertian adanya nilai yang bervariasi. Berat badan adalah variabel karena memiliki nilai yang berbeda. Seks adalah variabel karena mempunyai nilai yaitu laki-laki dan wanita. Umur, pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, status pemilikan tanah, peredaran uang semuanya adalah variabel. Konsep-konsep yang tidak mengandung pengertian nilai yang beragam biasanya dapat diubah menjadi variabel dengan memusatkan pada aspek tertentu dari konsep tersebut. Jadi, konsep perilaku kontrasepsi dapat diubah menjadi variabel dengan merubahnya menjadi penggunaan kontrasepsi. Kemudian definisi operasional. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar penelitian adalah definisi operasional, yaitu merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur.
Dengan membaca definisi operasional dapat suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Terima kasih, sekian dari saya.